Christian Gonzalez, pesepak bola asal Uruguay kelahiran 1976 ini memulai karir di Indonesia pada 2003 dengan bergabung di PSM Makassar, Persik Kediri, Persib Bandung, dan Arema Malang hingga 4 kali dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Liga Indonesia. Pria yang berstatus warga Indonesia pada 2010 setelah menikah dengan Eva Siregar dan dikaruniai 4 anak ini 11 Juni kemarin menonton pertandingan Indonesia versus Filipina di Gelora Bung Karno dan videonya ditonton 12 juta kali di Instagram hingga netizen berkomentar harusnya pemain legenda menonton di VIP bukan tribun. Gonzalez yang sejak usia 13 tahun sudah sekolah bola ini mengaku mengalami flashback ke tahun 2010 di mana ia 2 kali menjebol gawang Filipina dalam pertandingan Piala AFF. Anaknya Amanda Gonzalez menikah dengan Christian Rontini, pesepak bola asal Italia pada Oktober 2023 di mana Rontini sempat bermain di timnas Filipina kemarin. Seperti apa performa permainan timnas Indonesia saat ini di mata Gonzalez? Dan benarkah Rontini tidak menghubungi Gonzalez dan Eva hingga pertandingan Indonesia versus Filipina selesai demi profesionalitasnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sepak bola ya, mantan pemain timnas dan juga istri yang selalu mendukung, ada Christian Gonzalez dan juga Eva Gonzalez. Kita lihat nih kemarin kamu viral, nonton bola viral ya. Karena nontonnya di kursi tribun biasa, iya kan? Nih ada videonya, Gonzalez dan keluarga nonton pertandingan Indonesia versus Filipina di tribun. Ya ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Yang flashback ke pertandingan kamu dulu juga ya? Ya seperti dulu. Ya. Tapi waktu itu saya di lapangan, sekarang kamu jadi penonton. Penonton support. Apa yang dirasain? Apa yang dirasakan? Ya senang sekali dan hampir menangis, hampir menangis. Ya, karena matanya udah berkaca-kaca. Euforia ke manis juga. Euforia menang ya. Gitu ya, main bagus. Apalagi yang kamu lihat dari timnas yang sekarang? Ya saya kemarin senang sekali karena mereka main luar biasa ya. Main luar biasa. Mereka tidak dari pertama kali mulai pertandingan itu saya suka ya dari tim. Mereka mulai pressing ke depan untuk cari kemenangan. Itu untuk saya senang sekali. Terharu Pak. Ya kan, luar biasa. Luar biasa. Nggak tunggu di belakang ya. Mereka dari awal mau menang. Ini Mama Eva yang videoinnya. Ya, karena aku lihat matanya dia kok berkaca-kaca, aku mundur sampai nabrak kolam. Sebetulnya aku mau masukin aku juga, cuma ya secara tiba-tiba gitu loh, matanya kok agak-agak basah. Saya langsung video, saya mundur, itu aja sih. Dia juga bingung mau ngeliat mau bicara apa, nggak tahu. Papito, ada rasa rindu, kangen? Ya sampai sekarang saya tetap rindu main bola. Tetap rindu main bola. Belum bisa pikir untuk keluar dari bola, belum. Masih tetap punya semangat dan motivasi. Jadi membayangkan kalau juga masih berada dia di situ ya. Bisa terima kalau dia tuh duduk dan tidak main. Itu aja dia mau kayak gini. Mungkin belum terima karena saya masih punya semangat dan motivasi ya. Dan fisik saya masih kuat. Iya. Saya bisa jual. Kalau bisa bersaing sama siapapun, tapi bye-bye ya. Masih bisa lah kalau diadu, masih bisa. Karena di sini kan pikirannya umur yang dipatokkan ya. Kalau umur tapi masih mampu dan bisa, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Jiwa saya masih gila. Wah, eloko. Si gila. Oke. Nah, kita lihat juga nih kemudian yang kemarin ya, karena sambil berkaca-kaca orang pun jadi eloko duduk di tribun penonton gitu ya. Nih ya, duduk nggak di lapangan aja rasanya udah kayak gimana gitu. Terus orang-orang yang melihat, kok malah duduknya di kursi tribun penonton bukan di tribun VIP, iya kan? Dan ini ada bahkan Ibnu Jamil ya, itu juga nulis gitu, sampai nulis dia bilang, ini kan ada artikel heboh legend timnas duduknya di tribun penonton. Mohon kiranya PSSI harus mulai menempatkan para mantan pemain timnas di kursi VIP jika ingin nonton timnas bertanding. Hargai mantan timnas, kalau perlu undang mereka nonton sebagai bentuk penghormatan. Yang setuju tolong bantu colek Pak Erick Thohir gitu ya. Tapi ada yang klarifikasi ya dari apa sih Pak Sekjennya. Sekjennya bilang katanya sebenarnya
sejak melawan Argentina, setiap pemain legend membutuhkan tiket menonton timnas akan diberikan PSSI dengan cara menghubungi kesekjenan PSSI, dan ini berjalan sampai kemarin. Nah, ini kita mau nanya nih, Mami Eva mukanya, kayaknya ada banyak yang dikatakan. Gimana? Udah pernah hubungi? Menghubungnya di mana? Harusnya kan kita dihubungin lah. Iya. Ya pertama sih saya nggak tahu apa-apa tentang itu ya. Wacana seperti itu nggak. Cuma kami sebelum lawan Filipina, si abang coba telepon si AB. Sebelum itu kita telepon online ya. Kita mau beli tiket cuma kosong, udah nggak ada, udah diborong sama calo-calo. Dan kami orangnya nggak suka beli di calo-calo gitu. Dan nggak ada tuh. Kedua, akhirnya kita coba saya nggak harus sebutin nama, nanti ada yang tersinggung. A, B, C, D, E, F, G. Nah, udah nggak ada lagi katanya. Alasannya kita nggak dikasih tiket, saya tidak lihat, saya ini capek. Padahal nggak minta duduk di VIP juga. Enggak, ya. Duduk di lantai pun kalau memang harus lihat, karena dia itu orangnya cinta banget sama timnas. Dia pengen lihat junior-juniornya gimana sih gitu. Saya yang di situ, saya saksi yang benar-benar abang itu bingung. Terus anak saya nomor 3 itu benar-benar yang kepingin nonton. Dia itu gila bola kayak bapaknya yang Fernando. Akhirnya udah usaha AB nggak bisa. Akhirnya anakku kita nobar aja. Waktu itu saya bilang kita dinonton rumah ya. Tapi anak saya nggak terima. Nangis kayak berkaca-kaca, nggak nangis gitu. Akhirnya, Pak, gimana sih Pak? Ya, saya sudah telepon sono sini, nggak bisa, nggak ada. Katanya alasannya yang nggak datang, nggak ada tiket, nggak dikasih tiket. Capek gitu. Kalau memang ada beli, saya beli gitu kan. Cuma satu jangan dicalo itu aja. Terus anak saya nggak terima dong, ke kamar tutup pintu. Si papanya bilang, kita nobar di rumah ya, nanti kita masak ini. Udah kayak gitu di atas. Rupanya kita itu punya family group WA. Dia langsung centil ke kakak ipar ya, Rontini. Jadi ceritanya terus dia, brother, I really want to look timnas. This is ini kayak pertandingan yang menentukan gitu. Saya mau lihat Indonesia bro gitu. Langsung Rontini komen, ya my brother, aku perjuangkan tiket untuk kalian gitu dari Filipina. Dapatnya malah dari pemain timnas Filipina loh tiketnya. Astaga. Ini jujur, ini baru pertama sekali saya cerita. Ini jujur banget. Akhirnya ya untuk profesional ya. Untuk sebelum ini Ronta ini mau fly ke Indonesia, dia WhatsApp saya, Mamita, I'm going to Indonesia, but I will let you know if I'm free to make coffee with family. Dari situ sampai dia main, dia nggak pernah SMS, nggak pernah telepon, nggak pernah ketemu, karena dia profesional. Ini juga profesional, dia nggak mau telepon. Jadi kita diam-diaman, nggak ada apa-apa. Kita ketemu setelah pertandingan. Jadi menantunya Papito dan Mamito ini kan adalah juga Mamita, salah. Mamita ini kan ya adalah pemain bola juga, tapi pada saat kemarin itu justru main membela timnas Filipina. Jadi tadi ya saking profesionalnya, tidak ketemu. Teleponnya ketemu sekali, habis itu tidak ketemu sama sekali. Astaga. Cuma on the way dia WhatsApp aku, Mamita bla bla bla, kita will cafe kalau aku siap. Berarti dia siapnya habis main. Iya dong. Saya juga nggak mau ganggu. Dia bilang saya pemain bola, saya juga nggak mau diganggu. Ya ayo udah sama-sama profesional. Tapi ketika minta bantuan, tolong dong tiket diperjuangkan, dimintain di official, sampai akhirnya dia juga nggak tahu. Setelah main saya bilang, you know your ticket what you give to us is a tribune. Actually is no problem. Tapi kan abang nggak bisa serius datang foto nggak apa-apa sih. Cuma kan abang sampai berkaca-kaca itu aja sih. Pengen konser nonton gitu ya. Gitu. Terus katanya dia, is okay tapi everything okay. Nah mungkin pecinta atau yang sayang Eloko yang nggak terima. Kalau kami mah udah ikhlas nggak apa-apa. Iya. Banyak yang bahasa nonton di pintu pun nggak apa-apa. Seperti juga welcome, silakan dulu. Iya. Itu luar biasa. Waktu saya datang, pintu apa ini? Kita lihat pintu apa ini? Udah dikasih sama menantu aja, alhamdulillah daripada nggak nonton. Kita lihat lo di sini. Eloko. Sampai dari pintu masuk sampai stadion itu foto gitu. Tapi Eloko selalu siap untuk semuanya gitu. Nggak ada yang ditolak satupun. Ayo. Malah ada yang ngevlog apa. Nyampe masuk, kita tengok semua full. Tiba-tiba ada bapak-bapak Manado. Eloko sini, nggak boleh duduk sini gitu.
Mas, jangan kasih orang ya, kasih Eloko family. Alhamdulillah Bapak Manado, terima kasih. Saya bilang, Bapak dari mana? Saya dari Manado, datang langsung. Masya Allah. Langsung tasnya ditaruh bawah, mungkin untuk orang ya. Akhirnya kami dapat duduk itu. Ya ampun, aku ikut terharu ya ampun. Cintanya terhadap sepak bola, dukungannya terhadap timnas gitu ya. Nah pada saat nonton ya kan menantu ada di Filipina. Itu gimana tuh ngeliat bingung? Enggak, saya tidak bingung. Saya 100% untuk timnas. Dia, 100% timnas. waktu itu dia di lapangan, dia musuh berat kita. Oh, waktu di lapangan musuh berat ya? Di dalam 90 menit ya. Setelah pertandingan, oke, menantu lagi. Menantu lagi. Kalau saya sebagai ibu, seorang ibu, menantu saya itu mu'alaf. Agamanya luar biasa. Tapi mungkin nggak dimainkan, mungkin karena beristri anaknya legend. Jadi dia kan nggak main. Saya kasihan gitu. Dia mau memperlihatkan skillnya di Indonesia biar dia bisa main di Liga 1 terus gitu. Kemarin kan di Persita, tapi ya masih menunggu tanda tangan atau apa saya nggak tahu. Saya sempat mau nangis, udah nangis gitu. Ya Allah, mantuku, ujian seorang mualaf. Sampai sekarang ya mudah-mudahan lancar ya gitu. Jadi dia tuh latihan, ngeliat kiri, lihat kanan, ngeliat keluarganya gitu. Dia Masya Allah kalau parkir itu bilang sama tukang parkir, Assalamualaikum. Semua orang dia Assalamualaikum. Jadi saya selalu sama menantu saya. Oke. Kita mau telepon nih sekarang istrinya ini Amanda ya. Ada Amanda, kita telepon dulu. Halo, sudah terhubung? Ada suaranya belum masuk ke floor? Tapi kecil. Ada. Ini dia. Halo Amanda. Halo. Bicara keras. Agak dikencangin yang di floor. Audionya kurang kencang. Buongiorno. Oh, buongiorno. Halo, apa kabarnya sebelahnya Rontini ya? Como stai? Kenapa? Iya itu Rontini. Iya, gua nggak kelihatan, mataku buram. Ini lagi ada di mana sekarang? Udah balik lagi atau masih di Indonesia? Kita sekarang ada di Florence. Di Florence, di Itali. Oke. Amanda, kemarin gimana lihat pertandingannya ya? Yang satu timnas, yang satu suami main di Filipina gitu. Kamu gimana rasanya? Kabur aku, nggak datang. Biar adil ya. Biar adil. Nah, tapi kemarin konser Indonesia. Oke. Tapi juga Filipina karena suami. Mendukung suami. Nah, sebelum dua-duanya lah. Sebelum suami bertanding biasanya kamu ada apa? Ritual apa gitu untuk memberi semangat suami seperti apa? Biasanya kita kita baca asal. Oh, putus. Oke. Ya banyak lah. Oke. Nah kemarin kan timnas Indonesia yang menang ya. Gimana tuh menghibur suaminya yang timnya kalah? Dia barusan sampai kemarin. Oh, barusan sampai. Jadi aku harus mulai menghibur sekarang. Iya. No, easily. After I finish the match, I speak with my wife together about the game. So it wasn't that hard. We separate football from keluarga. Kalau keluar dari lapangan sudah mikir win keluarga. or loss, I'm always happy. Iya. Oke, baik. Ini kita pengen ngobrol banyak tapi kayaknya komunikasinya masih agak terputus-putus gitu. Nanti kita tunggu aja Amanda sama Rontini kalau lagi di Indonesia kita ngobrol lagi ya. Kapan kira-kira datang? Iya, kapan kira-kira balik ke Indonesia lagi? Kita masih tunggu kontrak next month. Jadi baru balik. Oke, nunggu kontraknya ya. Kita tunggu kabar baiknya. Amanda Rontini, thank you ya, terima kasih. Ya, you're welcome. Thank you. Sayang banget. Sayang banget ya. Nah, ini ada lagi nih artikel apa sih?
Nah kita mau lihat ini mana artikel apa sih perjuangan. Oh, tadinya kan bukannya mau dibandingin tuh antara bapak mertua main sama menantunya main. Ada gak? Ada. Coba kita lihat dulu seperti apa, yuk. Gets the second ball in the cherry, much better strike this time round, and what a strike it was! Christian Gonzalez. Rather, De Murga gets it back out to Marañón. Chance there for the go-ahead. Christian Rontini. A beautiful header. Kalau lihat menantu lagi main bola gitu, apa sih pengen kasih diskusi terus atau gimana? Ya kalau kita ada waktu apa, kalau kita ketemu, saya kasih nasihat untuk dia ya, karena dia pemain terlalu profesional, tahu. Terlalu profesional? Ya, maksudnya? Profesional luar biasa dia. Karena dia punya karakter seperti di Eropa, tahu. Oh, tidak seperti Eloko ya. Kalau karakter abang kan dari Amerika Latin. Kalau lebih Rota ekspresif. lebih ke Eropa. Yaitu? Jadi ada jam tidurnya, gitu. makannya Ya, salad mulu, udah kayak ini. Bermain juga seperti lebih tenang, profesional. Dan saya bilang ke di Indonesia, kadang-kadang nggak bisa main seperti dia. Itu untuk negara kamu nggak apa-apa di Eropa. Oh gitu, jadi disiplin. Jadi kalau ketemu itu ngomongin bola udah sampai habis, tau nggak? Makanan itu nggak bisa habis, ngomong terus aja. Seru ya. Oke, nah ini juga yang kita mau tanya nih ya. Banyak orang yang kemudian akhirnya membahas juga bahwa ini kok bisa sih legend kok nggak dikasih perhatian gitu. Padahal kalau melihat bagaimana apa istilahnya kesetiaannya Papito begitu ya, menunggu mendapatkan naturalisasi, dapat paspor itu kan ada prosesnya ya sampai 5 tahun, nggak bisa balik, nggak bisa pulang, harus stay di Indonesia. Bahkan ketika ayah sakit ya nggak bisa sampai meninggal itu tidak bisa pulang. Begitu, pertama adik saya meninggal dan kedua kakak saya dibunuh, saya nggak bisa ke sana. Ya satunya belum tahu gimana jatuh dari lantai 5, satunya di ya tapi tetap Eloko untuk Indonesia. Jadi ada mungkin pertanyaan, Loko dukung siapa? Ya Allah, masa sih kurang bukti? Masih perlu bukti gitu demi Indonesia, keluarga pun. Tapi saya selalu sama mamanya bisa terima Eloko. Udah kamu gak usah pulang. Indonesia is your future, just keep it gitu. Eloko pada saat itu nggak bisa pulang karena memang profesional, harus menunggu gitu. Waktu itu bukan karena profesional. Waktu itu saya harus ikut aturan Indonesia. Ikut aturan Indonesia ya kan, untuk menunggu paspor bisa keluar. Paspor Indonesia. Nah, gimana caranya ya mengelola perasaan? Ya kan pasti sedih, rasanya pengen pulang gitu, tapi nggak bisa. Kan pertama kali waktu kasih kabar adik saya tentang musibah ini ya, saya nangis, tapi setelah itu mau tahu nangisnya Gonzalez? Mau apa? Dia duduk mau balik nggak bisa. Saya telepon mama. Nangisnya nggak ini banget. Dan pertama susah karena dia mau saya pulang, tapi lama-lama saya bicara, alhamdulillah dia bisa paham. Akhirnya bisa paham. Ya. Tapi lebih berat lagi ketika ayah sakit dan sampai meninggal, itu pasti paling berat. Ya kan. Ya. Udah nggak usah nangis lagi. Siapa nangis? Tapi itu ya lebih sedih, tapi buat kita nih bangsa Indonesia rasanya semakin tinggi penghargaan kita ya. Gak mau ya. Mungkin kadang-kadang kita harus jelas. Karena waktu itu situasi saya tidak terlalu gampang ya. Berat sekali. Nah kalau dibandingkan sekarang nih, kalau kita lihat ini kan juga banyak ya pemain naturalisasi yang ada di timnas, tapi mereka kan prosesnya kalau kita lihat ya tidak sepanjang dan tidak selama Chris Papito begitu ya. Apa kalau melihat sekarang kemajuannya seperti ini, apa komentarnya selain berikut ini? Jangan kemana-mana, tetap di Room Technology.